Baik, perkenalkan nama saya Yosia Ganta Purba dengan NIM 2214011132. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai HTML dan CSS. Yang pertama, apa itu HTML? HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat dan merancang halaman web. HTML digunakan untuk mengatur struktur dan konten dari sebuah halaman web, yang nantinya akan ditampilkan di browser web. HTML bekerja dengan menggunakan tag atau elemen yang menginstruksikan browser bagaimana cara menampilkan teks, gambar tautan, dan elemen-elemen lainnya. Kemudian kita akan membahas mengenai struktur dasar HTML. Yang pertama, doctype HTML. Ini adalah deklarasi tipe dokumen yang mengindikasikan bahwa halaman menggunakan standar HTML terbaru. Yang selanjutnya adalah HTML. Elemen ini adalah elemen akar atau elemen utama dari setiap halaman web HTML. Semua elemen lainnya harus berada di dalam elemen HTML. Kemudian selanjutnya adalah head. Elemen ini berisi informasi tentang halaman web seperti judul halaman, metadata, dan tautan ke berkas CSS atau JavaScript. Ini tidak akan ditampilkan di halaman web itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah title. Elemen ini digunakan untuk menentukan judul halaman web yang akan ditampilkan di tab browser. Kemudian yang terakhir adalah body. Elemen ini berisi konten utama halaman web, seperti teks, tautan, dan elemen-elemen lainnya, yang akan ditampilkan kepada pengguna. Kemudian selanjutnya ada elemen teks pada HTML. Yang pertama ada H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Elemen ini digunakan untuk menampilkan judul atau heading dengan tingkat kepentingan yang berbeda. H1 memiliki tingkat kepentingan tertinggi, yaitu ukurannya yang tinggi, sedangkan H6 memiliki tingkat kepentingan terendah ataupun ukurannya yang rendah. Kemudian P, atau disebut juga dengan paragraf. Elemen ini digunakan untuk membuat paragraf teks. Kemudian ada strong. Elemen ini digunakan untuk menyoroti teks yang kuat atau yang penting, biasanya ditampilkan dalam huruf tebal. Kemudian M, elemen ini digunakan untuk menyoroti teks yang perlu diemfasiskan, biasanya ditampilkan dalam huruf mirip. Kemudian ada span. Elemen ini digunakan untuk mengelompokkan atau memanipulasi bagian teks tertentu dalam halaman web. Kemudian ada BR. Elemen ini digunakan untuk membuat jeda baris di dalam teks. Kemudian ada HR. Elemen ini digunakan untuk membuat garis horizontal atau pemisah di antara elemen-elemen. Kemudian ada A. Elemen ini digunakan untuk membuat tautan atau hyperlink ke halaman web lain atau berkas. Kemudian ada UL atau unordered list, kemudian OL atau order list, kemudian LI atau list. Elemen-elemen ini digunakan untuk membuat daftar tak terurut atau unordered list dan daftar terurut atau order list beserta elemen-elemen daftar dalamnya. Kemudian kita beralih ke poin selanjutnya yaitu CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets atau lembar gaya berjenjang dalam bahasa Indonesia. Ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen-elemen pada halaman web. CSS memungkinkan kita untuk mengendalikan berbagai aspek desain dan presentasi di situs web, termasuk warna, font, margin, padding, tata letak, gambar latar belakang, dan banyak lagi. Kemudian cara menuliskan CSS. Yang pertama itu adalah internal CSS. Dalam metode ini, kita menulis kode CSS di dalam elemen style yang terletak dalam bagian head dari dokumen HTML. Jadi dalam bagian head kita menulis stylenya dan kita tentukan style apa, misalnya di bagian body ada style P, maka di bagian head kita menurunkan stylenya P, color led, dan font size 18 pixel. Maka di bagian body akan menyesuaikan sesuai dengan di bagian headnya.
Kemudian ada external CSS. External CSS adalah kode CSS yang ditulis terpisah dengan kode HTML. External CSS ditulis dalam file khusus yang berekstensi .css. Eh, yang di bagian ini berkas HTML dan berkas CSS itu terpisah. Jadi kita memisahkan ke file lain dalam stylenya. Kemudian ada inline CSS. Inline CSS adalah kode CSS yang ditulis langsung pada atribut style di elemen HTML. Jika kita ingin mengubah satu baris, kita bisa langsung mengubahnya dengan satu inline saja. Misalnya p style color blue font size 16 pixel. Kemudian kita masuk bagian styling ke elemen HTML. Kita akan beralih ke codingan. Nah, kita akan membuat berbagai macam style. Nah, ini adalah contoh style yang pertama. Di bagian head kita buat bagian style. Di bagian body kita buat P atau paragraf. Nah, jika kita ingin mengubah paragrafnya ini, kita tulis di sini P, tanda kurung flower, dan color green. Kalau kita buka di browser, nah hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melakukan style langsung di bagian sini tanpa harus menulis di sini. Contohnya seperti ini. P style misalnya kita buat color misalnya warnanya blue. Kita save, kita open di browser, maka jika kita open di browser maka warnanya akan berubah menjadi warna biru. Di contoh selanjutnya kita akan bisa membuat bagian div. Misalnya di bagian satu div ini, kita akan mengubah style-nya. Kita bisa menulisnya di sini. Style background color. Misalnya itu buat warna negeri. Maka yang akan terjadi adalah satu baris ini background-nya akan berwarna hijau atau green. Kita save. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kita juga bisa mengubah font family-nya mungkin. Style. Sans serif. Misalnya kita save. Open browser. Nah, maka akan font style-nya akan berubah menjadi Arial style. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.